Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam channel Majfa TV. Semoga panjenengan sedaya diberi rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang barokah, kesehatan jasmani maupun rohani seluruh keluarga, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan men-share sebuah kisah keajaiban sholawat yang dialami Kiai Mas Duki Mahfud. Sholawat dan sholat jamaah adalah dua senjata, kata Ahmad Mas Duki Mahfud. Tiap menerima aduan masalah dari masalah, ia selalu berwasiat untuk membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rais Suriah PBNU periode 2010 sampai 2015 yang juga pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Margosono Malang ini memiliki pengalaman menarik tentang sholawat Nabi, tepatnya pada tahun 1956 saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Mas Duki muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat, tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi dikuburkan di Jogja saja." Pinta Kiai yang wafat pada 1 Maret 2014 ini kepada sang adik. Kiai Mas Duki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir sahidnya hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. "Mari kita pergi ke kiai itu. Kiai Mas biasa ngaji di hari Ahad." Kiai Mas Duki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak. Dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu. Karena rumah sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat Mas Duki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Mas Duki muda beristirahat di rumah. Mas Duki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, "Mas, sampean gendeng Mas." "Kenapa gendeng Yai?" tanya Mas Duki muda.
Iya, wong bukan penyakit dokter sampean kok bawa ke dokter. Ya uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepingin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun, jawab Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu Mas Duki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Yai, 2 bulan lagi saya ujian, kok enggak boleh pegang buku? Mas Duki muda matur kepada Pak Yai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu? Mas Duki muda menjawab, pada hakikatnya Allah, Yai. Lah iya gitu, timpal Pak Kiai. Lalu bagaimana syariatnya, upaya yang dilakukan, Yai? Tanya Mas Duki muda lagi. Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak, jawab Pak Kiai. Mas Duki muda kembali bertanya, banyak itu berapa, Yai? Pak Kiai pun menjawab, ya paling sedikit 1000. Habis baca 1000 sholawat, minta dengan berkat sholawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini kamu kok enggak belajar? Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Pak Guru, kamu Mas Duki, berapa nilai saya, Pak? Jawab Pak Guru, 3. Mas Duki menjawab, iya Pak, kapan Pak? Pak Guru bertanya, seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Mas Duki bertanya, Pak, saya minta ujian, Pak. Pak Guru bertanya, ujian apa? Mas Duki, ya ujian bahasa Jerman, Pak. Pak Guru, lah kamu bodoh apa? Mas Duki, lu kenapa, Pak? Pak Guru, nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki menjawab, loh iya Pak, sudah Pak, barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3 karena sholawat mingkem menjadi 8. Setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan baca sholawat. Itulah satu pengalaman sholawat Kiai Haji Mas Duki Mahfud saat muda. Wasilah untuk atasi penyakit dan kesulitan. Pengalaman sholawat beliau lagi, yakni ketika Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada suatu hari ada tamu pukul 5 sore dan bilang ke Kiai Mas Duki, saya disuruh oleh ibu disuruh minta air tawar. Kiai Mas Duki mengaku masih bodoh. Saat itu seketika itu ia menjawab, ya silahkan ambil saja air tawar, kan banyak itu di ledeng-ledeng itu. Bukan itu Pak, air tawar yang dibacakan doa-doa untuk orang sakit itu Pak, kata si tamu. Oh kalau itu ya tidak bisa sekarang.
ambilnya harus besok habis sholat subuh persis. Kiai Mas Duki menjawab begitu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering nyuwuk-nyuwuk, membaca doa untuk mengobati, dan ingin tahu apa yang dirapalkan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa yang dibaca abahnya di rumah. Padahal Kiai Mas Duki sudah janji. Habis isya saat beliau harus wiridan membaca dalail, beliau menemukan hadis tentang sholawat. Ini hadisnya tersebut kurang lebih, siapa yang baca sholawat sekali, Allah beri rahmat 10. Baca sholawat 10, Allah beri rahmat 100. Baca sholawat 100, Allah beri rahmat 1000. Tidak ada orang yang baca sholawat 1000 kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadis tersebut sebagai jawabannya. Lalu beliau pun bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dan air segelas. Setelah itu membaca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca 1000 sholawat, beliau berdoa, Allahumma ja'al hadal ma'dawaan liman syarabahu min jami'il amrah. Arti doa tersebut, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya. Lalu meniupkan ke air gelas dan baca sholawat 1 kali lagi. Di pagi hari diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya. Setelah 3 hari ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Mas Duki. Padahal sakitnya sudah 4 bulan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-ngelus perut orang yang sakit. Mengelus-ngelus perut? Tentu saja tidak. Apalagi si penderita penyakit adalah perempuan yang bukan mahramnya. Hal itu juga mustahil karena Kiai Mas Duki selama 3 hari di rumah saja. Berkat sholawat atas izin Allah penyakitnya sembuh. Sejak peristiwa itu di Kalimantan Timur, Kiai Mas Duki terkenal dengan guru agama yang pintar nyuwuk. Sampai penyakit apa saja bisa disembuhkan. Jika beliau tidak membacakan sholawat, ya istri beliau mengambilkan air jeding yang sudah dipakai untuk wudhu, ia sembuh juga penyakitnya. Inilah pengalaman sholawat Kiai Mas Duki ketika dinas di Kalimantan. Cerita lain, suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur Aji Pangeran Tenggung Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Makaliat, kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung. Maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Mas Duki sadar, berwudu lalu naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan adzan agar malaikat pengembus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu berhentilah angin tersebut. Inilah salah satu pengalaman sholawat Kiai Mas Duki. Kalau ada orang menderita penyakit aneh-aneh, datang ke Mergosono, insya Allah saya baca sholawat 1000 kali. Kalau ndak mempan 10.000 kali, insya Allah kabul, kata Kiai Mas Duki saat pengajian di Majelis Riyadul Jannah. Berkat sholawat Nabi, sampean tahu sekarang saya bangun pondok sampai tingkat 3
nggak pernah minta sokongan dana masyarakat, mengedar-edarkan proposal, nggak pernah. Modalnya hanya membaca sholawat saja. Uang yang datang ya ada juga, tapi nggak habis-habis. Itu berkat sholawat. Lanjut Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Kisah lainnya, suatu ketika seorang bidan mengadu kepada Kiai Mas Duki tentang suaminya yang pergi meninggalkannya karena terpikat dengan wanita lain. Ia berharap suaminya bisa kembali. Abah, demikian para santrinya menyapa. Menjawab bidang tersebut dengan tegas, menganjurkan untuk baca sholawat. Bidan pun secara istiqomah mengamalkannya, dan dalam selang beberapa lama suaminya kembali seraya bertobat. Kiai Mas Duki memiliki 9 putra atau putri. Ini yang di samping sarjana juga bisa membaca kitab semua. Saat anak beliau ada yang mau ujian, di samping putranya juga disuruh baca sholawat. Beliau juga membacakan sholawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya. Kiai Mas Duki pernah dawuh, berkat sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat sholawat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Demikian kisah yang diperoleh pendengaran langsung penuturan Kiai Mas Duki saat memberikan pengajian di Majlis Taklim wal Maulid Riyadul Jannah Malang, Jawa Timur, dan kisah yang dituturkan putranya. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi semangat untuk senantiasa membaca atau mencintai sholawat Nabi. Insya Allah dengan pengalaman ini mudah-mudahan tergerak hati kita untuk senantiasa selalu membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekeliruan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.